memang akun tersebut dulunya punya kita karena berbagai hal, salah satunya penggantian operator, juga mungkin guru-guru yang sudah keluar. Akun tersebut sudah tidak aktif hampir kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kemudian setelah tidak aktif, barulah IG tersebut memunculkan postingan yang tidak layak dilihat dan diposting. Mungkin itu ada orang-orang yang tidak suka dengan sekolah ini, atau mungkin dengan kepala sekolahnya atau dengan gurunya, sehingga memposting hal-hal yang tidak baik dan asusila di foto tersebut, di IG tersebut. Nah, padahal di sini di sekolah adem-adem saja, tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Mungkin orang tersebut punya niat yang tidak baik untuk sekolah kami. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Dan untuk dari kejadian ini kan di situ ada foto ya, Pak. Kalau foto benar ya, Pak, untuk foto sendiri atau seperti apa? Foto itu saya tidak tahu dari mana. Mungkin itu diambil dari Facebook saya sendiri atau IG atau yang lainnya, tapi tidak ada foto yang seperti itu. Kalau memakai baju ada, yang mirip seperti itu. Mungkin sekarang banyak ya, gampang merubah foto-foto itu dari berbaju hingga tidak berbaju, sangatlah mudah zaman sekarang. Nah, itu saya juga tidak tahu seperti apa, ada foto itu dari mana. Saya juga cari tahu itu fotonya yang mana, yang tahun mana, sudah tidak tahu. Tapi pas di postingan ada yang seperti itu, padahal tidak apa-apa, di sekolah hanya nyaman-nyaman saja, tidak ada apa-apa. Mungkin berita-berita yang muncul jelek di sekolah tidak apa-apa. Kalau mungkin saya berbuat sesuatu, mungkin di sekolah pun saya akan dikejar sama orang tua murid, mungkin dari Kemenag, dari manapun itu, dari polisi. Di sekolah biasa saja, tidak ada apa-apa, adem-adem saja, seperti biasa, tidak ada kejadian apapun. Cuma ribut itu setelah ada postingan yang tidak benar. Guru-guru sampai menanyakan kepada saya, ada apa ini di sekolah gitu. Saya pun tidak tahu, karena di IG tersebut saya sudah dikeluarkan, tidak ada di IG tersebut. Padahal dulunya itu akun saya, tapi sekarang sudah berubah akun dan passwordnya. Nah, itu gak tahu di hacker atau apa, saya kurang tahu masalah medsos seperti itu, Pak. Artinya untuk dari akun ini udah hampir setahun ya? Hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya, Pak ya? 2 tahun. Dan tidak memegang, dan baru muncul lagi baru kemarin ya? Sudah tidak aktif sebetulnya. Sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif karena akunnya saya sudah lupa. Beserta passwordnya sudah lupa. Mau dibawa kembali, ya mungkin saya kurang tahu di medsos, mungkin mencari sesuatu saya kurang tahu. Jadi sudahlah, jangan dipakai saja. Seperti itu. Artinya mempertegas bahwa untuk yang melakukan narasi atau menulis postingan tersebut itu bukan Bapak, ya, bukan. Buat apa saya memposting hal tersebut yang tidak baik buat sekolah saya sendiri? Ya, artinya ada peretasan atau hacker ya, yang peretasan, betul. Peretasan yang tidak baik, Pak. Mungkin yang tidak suka dengan sekolah saya. Padahal saya sekolah kecil, Pak. Yang seperti ini keadaannya. Pak, untuk dari sekolah MTS Nurul Falah ini berapa siswa sih, Pak, sebenarnya? Di sini siswanya cuma 56 orang, 56, Pak. Sedikit sekali. Karena di sini kan kampungnya terisolasi antara tempat latihan Kopassus, tempat latihan Pusdik Kopassus, dengan kalau di sebelah utara itu ada Waduk Saguling. Jadi ini hanya beberapa RW saja di sini itu. Sengaja sekolahnya dibikin dari orang tua saya yang sudah meninggal, untuk supaya anak SD itu yang keluar SD bisa sekolah sampai MTS minimal. Kalaupun nanti dia melanjutkan, paling ya harus keluar dari tempat ini, karena sangat terisolasi, Pak. Di belakangnya ada Saguling, Waduk Saguling, di depannya ada latihan Kopassus yang sekarang lagi dibangun, lagi besar seperti itu. Mungkin saya juga kedepannya tidak tahu apakah saya nanti jalannya kemana kalau mau keluar dari Pusdik Passus, karena sekarang sudah mau dibenteng 5 meter tingginya, Pak. Nah, itu belum beres pembentengannya sampai yang tadi Bapak lihat di jalan, seperti itu. Oke, berarti untuk dari sekolah dari MTS Nurul Falah ini hanya 56 siswa ya, Pak ya, dan itu pun merupakan anak tambah tadi itu ada yang mau daftar yang baru, pindahan ada satu lagi pindahan tadi. Jadi mungkin orang tua yang percaya dari 30, sini. Jadi 57 ini termasuk adalah anak-anak di wilayah ini sendiri, di wilayah ini semua, yang Pak. Terisolasi yang ya, terisolasi, Pak? Ya, betul. Oke. Pak, harapannya, Pak, dari kejadian ini seperti apa sih langkah Bapak sendiri? Kadang kan
ini menyangkut nama baik dan sekolah juga, dunia pendidikan dan di mana juga untuk MTS ini kan berada di bawah naungan Kemenag ya. Iya, betul. Ini gimana Pak ke depannya? Ya mungkin untuk kedepannya kita harus berhati-hati dalam bermain medsos. Saya pun akan berhati-hati, mungkin lebih mawas diri ya Pak ya. Untuk mungkin takutnya ada orang yang sakit hati sama saya atau sama keluarga besar MTS Nurupala. Ya mohon dimaafkan karena itu bukan kesengajaan. Karena itu kan ada aturan aturan di sekolah yang harus diberlakukan. Kalau memang jadi itu sebelumnya ada beberapa guru sih yang dikeluarkan Pak. Bukan dikeluarkan Pak, karena pindah. Karena pindah Mun. Okay. Kepala sekolah yang pertama itu sekarang jadi P3K di SD. Asalnya kepala sekolah. Sekarang udah jadi P3K di SD, alhamdulillah. Kemudian guru yang lain pun karena semenjak ada P3K mereka pingin pindahnya ke negeri Pak, ke dinas. Karena mereka mengejar P3K. Sedangkan di Kemenag sekarang baru diperjuangkan. Kemarin pun saya baru demo Pak dari Jakarta, dari gedung DPR untuk memperjuangkan guru swasta di seluruh Indonesia Pak, terutama madrasah. Itu. Ya, saya ikut demo ke DPR juga kemarin. Pak. Nah untuk akun tersebut Pak, di akun IG madrasah yang kemarin dihack itu, kebetulan sekarang fotonya sudah hilang. Dan ada klarifikasi yang dari hackernya, permintaan maaf secara langsung di akun IG-nya yang dia hacker sendiri. Nah itu pun bahasanya tidak sebetulnya menyalahkan kita sendiri. Dia mengakunya internal, padahal dia itu hackernya. Saya sudah tidak bisa membuka lagi akun IG tersebut. Tapi untunglah dia mengklarifikasi sendiri, mungkin karena viralnya video ini atau postingan ini dia menjadi ketakutan. Jadi dia mengklarifikasi sendiri postingannya. Pak, dari kejadian ini akan ada melaporkan ke pihak kepolisian atau seperti apa? Mungkin untuk melaporkan saya pun tidak tahu harus saya seperti apa. Saya nanti akan diskusikan dulu dengan pihak yayasan. Bagaimana baiknya kejadian ini, kemudian didiskusikan dengan yayasan, baru saya akan mengambil langkah untuk selanjutnya. Siap. Dan saya pun memohon maaf kepada keluarga besar Kemenag KBB Bandung Barat, kepada Pak Kasih, Bapak-bapak, Ibu pengawas, mohon maaf sebesar-besarnya yang telah mungkin terganggu dengan postingan dari hacker ini. Saya tidak tahu ini kalau dari sekolah, saya juga hatinya hancur Pak. Seperti ini hancur. Betul. Padahal saya tidak ada niat yang lain-lain, ingin menjadikan sekolah ini walaupun sedikit muridnya tapi bagus dalam pendidikannya gitu.